Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di Aku Akuntan. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar untuk CV Roti Jaya Akuntansi Manufaktur. Jadi di sebelumnya kita sudah mengerjakan jurnal khususnya. Namun untuk kali ini kita akan mengerjakan posting buku besar. Posting buku besar memerlukan ketelitian dalam memindahkan angka-angka dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan soal ini di Excel tentunya. Kemudian untuk rekapitulasi jurnal khusus, ini sudah saya jadikan file PDF seperti yang ada di sebelah kiri untuk memudahkan kita mengerjakan. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan kolom-kolom buku besar ini. Kemudian tulislah nama akun dan nomor akunnya di setiap buku besar. Jadi setiap buku besar ini silakan ditulis nama akun dan nomor akunnya. Kemudian yang kita harus mencatat opening balance atau saldo awal yang ada di neraca saldo di tanggal 30 November 2018. Jadi saldo ini berdasarkan dari neraca saldo. Setiap akun dilakukan hal yang sama. Jadi harus ada neraca saldonya. Jadi tanggal 1 opening balance referensinya adalah sumber dari mana kita mengambil angka-angka ini. Jadi NS neraca saldo. Jika di neraca saldo tidak ada saldo atau nominalnya 0, maka tetap kita tulis 0. Ini 0. Kemudian yang pertama kita posting adalah Sales Journal Recapitulation. Kita harus berurutan, kemudian kita selesaikan satu persatu jurnal khusus. Jadi nggak perlu lompat-lompat kita cari untuk kas di tangan dulu, kemudian kas bank dulu. Jangan seperti itu, karena itu nanti menyulitkan kita dalam pengecekan jika terjadi selisih. Jadi saya sarankan kita mengerjakan khusus untuk jurnal penjualan dulu, kemudian cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pembelian, purchase journal, cash payment journal, ini jurnal pengeluaran kas, kemudian ada memorial journal, ada petty cash journal. Yang pertama kita lakukan posting adalah untuk jurnal khusus penjualan. Yang di debit adalah 1130. Kita cek, kita cari akun 1130. Di sini sudah ada opening balance. Nah, yang saya blok ini tanggal 31 sales journal debit 12.870. Ini adalah posting dari sales journal di sebelah debit. Jadi ketika di jurnal khusus dia di debit, maka di buku besar dia juga harus di debit. Sales journal. Nah, seperti ini. Jadi referensi adalah dari mana dia berasal. Angka ini diambil dari jurnal apa? Ini untuk referensi. Kemudian cara menghitungnya adalah saldo debit ditambah debit dikurangi kredit. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kredit ini 4.000. Kita cari 4.000. Nah, 4.000 ini ada keterangan sales journal 11.700.000, saldonya juga sudah. Kredit ditambah kredit dikurangi debit, begitu ya caranya. Jadi kalau menghitung balance atau saldo, kredit awal ditambah kredit sekarang dikurangi debit. Ini kita kasih referensi sales journal. Kemudian 21.600. Kita cari akun 21.600. Nih. Di kredit 1.170.000 sama. Nih saldonya juga kredit ditambah kredit dikurangi debit. Seperti ini. Ini kita kasih sales journal. Ya, yang saya blok.
Kalau sales jurnal sudah selesai kita posting, kita pindah ke cash receive jurnal atau jurnal penerimaan kas. Kita cari debit ini dulu, 11120. Ini ada kas bank. Ini yang saya blok. Cash receive jurnal CRJ, debit 9490, sama ya seperti ini. Saldonya adalah debit ditambah debit dikurangi kredit. Ini hasilnya. Kemudian kreditnya adalah 1130. Ada piutang. Ini cash receive jurnal kredit 8060. Kita kasih keterangan cash receive jurnal. Refnya CRJ. Ini ya, sudah masuk semua. Selanjutnya adalah 4100. Ini penjualan, akun penjualan ya. Cash receive jurnal kredit 1.300.000. Nih, kita kasih refnya cash receive jurnal. Selanjutnya nomor akun 21600, kita cari 21600. Ini cash receive jurnal, kita kasih kode refnya ya. 130.000 kredit, ini juga kita kredit. Kredit ditambah kredit dikurangi debit, saldonya seperti itu. Lalu untuk purchase jurnal, kita cari 11210. Purchase jurnal. Nih, purchase jurnal. Debit sebesar 2.745. Nih, saldo debit ditambah debit dikurangi kredit, jadi hasilnya ini 4.809.350. Lalu untuk akun selanjutnya adalah 11500. Ini purchase jurnal, kita masukkan refnya purchase jurnal ya. Debit sebesar 274.500, ini juga sudah masuk di debitnya 274.500. Kemudian selanjutnya akun hutang 21100, purchase jurnal kredit 3019500, kredit 3019500, saldonya kredit. Lalu untuk cash payment jurnal, kita kembali lagi cari 2110. Ini cash payment jurnal, cash payment jurnal. Jadi ref itu kita isi singkatan dari jurnal yang kita posting. Debit sebesar 1.200.000. Kredit dikurangi debit ditambah kredit, nih hasilnya berkurang. Kemudian kita ke atas, ini ada 11210 cash payment jurnal ya, 90.000 di debit, ini juga di debit. Kemudian 11500 cash payment jurnal ya, cash payment jurnalnya adalah 9.000, debit sebesar 9.000. Jadi kita harus berurutan seperti itu. 61001 cash payment jurnal, debit 1.500.000 ya, yang saya blok debit 1.500.000. Ini juga debit 1.500.000. Selanjutnya ada 11100, ini kas di tangan ini ya, pengisian kembali cash payment jurnal 3 juta. Lalu ada 1120 kas banknya, cash payment jurnal, ini kredit 5799, sudah kita posting. Lakukan hal yang sama untuk jurnal memorial dan petty cash. Harus berurutan seperti itu agar kita nanti pencocokannya lebih mudah.
Lalu setelah ini kita berhasil posting semuanya, selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo dari buku besar yang sudah kita buat atau hasil dari posting buku besar. Saldonya kita pindahkan ke neraca trial balance atau neraca 31 Desember. Ini adalah hasil dari rekap buku besar. Kita bisa cek saldo untuk kas di tangan 2.700.000. Ini ya. Saldo di tangan. Kemudian kas di bank 22.582.550. Ini sudah sama. Lakukan semua sampai dengan akun yang paling akhir, jadi beban, kemudian ada pendapatan, ada beban lain-lain juga, sampai dengan hasilnya harus balance. Nanti kalau terjadi tidak balance, kita harus cek ulang apakah kita sudah melakukan posting secara benar atau mungkin terjadi salah dalam kita membuat rumus atau menjumlah di balance ini atau saldo ini. Jadi pengecekannya seperti itu. Misal terjadi selisih, kita cari selisihnya, kita cek di buku besar, angka yang kita masukkan ke dalam neraca saldo 31 Desember ini apakah sudah sesuai dengan buku besar yang kita susun. Kalau sudah benar, kita cek ke rekapitulasi, apakah yang kita pindah dari rekapitulasi ke buku besar ini sudah selesai, sudah benar atau belum. Demikian pencatatan posting ke buku besar kita dari jurnal khusus posting ke buku besar sampai dengan neraca saldo per 31 Desember. Ini hasilnya 470.150.830 rupiah total untuk neraca saldo per 31 Desember 2018 untuk CV Roti Jaya. Demikian posting buku besar kita akan mengerjakan penyesuaian dan laporan keuangan di next video. Silakan tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.